Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, orang yang sungguh-sungguh belajar beriman dengan benar, itu dapat menyadari ternyata memiliki iman yang benar itu tidak mudah, sulit. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Nah, perbuatan apakah yang menunjukkan imannya? Atau perbuatan apakah yang berkualitas sebagai ekspresi atau perwujudan iman? Kalau hanya berbuat baik, itu bukan atau belumlah iman standar seperti yang Allah kehendaki. Memang dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, kamu mengatakan beriman, tetapi kamu lihat saudaramu yang tidak pakai pakaian, kamu tidak memberi pakaian. Kamu lihat saudaramu yang kedinginan, kau biarkan. Kau lihat saudaramu yang lapar, kau biarkan. Itu bukan iman, itu iman yang mati. Tetapi bukan berarti kalau ada orang tidak pakai baju, kita berikan baju berarti sudah beriman. Bukan berarti kalau kita lihat orang tidak memiliki makanan, kita beri makanan berarti kita sudah beriman. Itu hanya contoh. Ya, jadi ketika orang melihat orang lain di dalam kekurangan, kalau tidak memberi apa-apa juga tidak bisa dikatakan melanggar hukum pada zaman itu. Ya, sebab tidak melanggar 10 perintah Allah, bukan? Tidak ada keharusan kan, orang yang tidak memberi makan orang yang lapar bukan satu dosa kan, itu kerelaan. Sama seperti orang Samaria, maksud saya kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Ya, ketika ada orang yang dirampok habis-habisan, lalu lewat seorang rohaniwan, ya, tokoh agama Yahudi, dia melihat orang yang dirampok sekarat itu, dia menyimpang. Dia mengambil jalan lain, dia sengaja membiarkan. Tidak dosa kan? Tidak salah, tidak ada keharusan kok. Orang tidak memberi makan orang lapar itu bukan dosa, bukan melanggar hukum maksudnya. Tetapi dosa di mata Allah. Nah, bagi umat perjanjian baru, iman itu berarti melakukan apapun yang Allah perintahkan untuk dilakukan atau memenuhi proyek yang Tuhan berikan. Seperti di Lukas 16 ada orang kaya yang mewah, yang hidupnya pesta tiap hari loh, kata Alkitab, pakai jubah ungu, kaya loh. Lazarus tergeletak kelaparan di depan pintu rumahnya. Dia tidak harus memberi roti, dia kenal Taurat. Sebab ketika dia sudah mati, Abraham berkata di bumi ada Taurat dan ada hukum maksudnya. Jadi tahu dia Taurat. Tetapi tidak memberi makan orang lapar itu bukan berarti melanggar Taurat. Nah, itu proyek. Dia tidak melakukan proyek itu. Itu berarti tidak beriman. Jadi kalau kamu diberi proyek, misalnya orang tidak punya pakaian, kedinginan, kamu tidak lakukan, itu berarti tidak beriman. Tetapi bukan hanya satu kali kasus itu. Masih banyak kasus lain yang Tuhan akan berikan. Ketika engkau lihat orang lapar, engkau tidak beri makanan, ya memang secara hukum tidak berdosa. Tapi berarti kamu tidak beriman. Memang, bukan berarti kalau orang lapar kau beri makan, berarti kamu sudah beriman. Belum tentu, karena itu baru satu proyek. Beriman itu artinya sampai akhir orang melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepadanya. Satu Lazarus Tuhan kirim, kita selesaikan, kita bantu, kita tolong, Tuhan kirim lagi Lazarus yang lain. Tuhan beri kita satu proyek, kita kerjakan dengan baik, Tuhan beri proyek yang lain. Dulu ada pendeta yang berpikir, kalau satu orang saya tolong, lalu muncul lagi orang yang lain, capek nanti hidup saya. Tapi kemudian Tuhan tegur dia, bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepadanya proyek yang dia tidak bisa kerjakan. Kalau Tuhan masih memberi proyek, Tuhan berarti masih memberi dia kemampuan untuk berbuat sesuatu
Dan Tuhan pasti akan memberikan proyek-proyek yang lebih besar, dan Tuhan pasti melengkapi kebutuhan untuk menyelesaikan proyek-proyek itu. Saudara, kita harus mengerti hal ini, bahwa Tuhan akan membawa kita kepada keadaan-keadaan tertentu yang melalui keadaan-keadaan itu kita dilatih beriman. Bukan hanya menghadapi Lazarus yang harus kita tolong, tapi juga menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, seperti menjolimi kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, ya, mendatangkan kerugian kepada kita. Tetapi kita bisa melewatinya, ya, bisa melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Temu orang yang menjahati kita, kita tidak membalas kejahatan. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang agak menyakitkan, kita bisa melewatinya. Menyakitkan, kita juga bisa melewatinya. Kita mengampuni. Sangat menyakitkan, kita juga bisa melewati. Sangat-sangat menyakitkan, kita juga bisa. Nah, iman kita bertumbuh di situ. Kita diberi Lazarus yang membuat 5% milik kita harus kita lepaskan. Muncul Lazarus baru yang membuat 10% dari yang kita miliki kita lepaskan. Sampai kita ketemu Lazarus yang membuat 100% hidup kita habis. Tetapi hal itulah yang menumbuhkan iman kita. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Artinya bahwa harus ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang membuat iman kita sempurna. Dan perbuatan-perbuatan itu kita lakukan berdasarkan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami, atau proyek-proyek yang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup ini. Luar biasa bukan? Nah, inilah untungnya menjadi umat pilihan Allah yang dididik untuk memiliki iman yang sempurna. Ternyata Abraham juga mengalami hal itu. Ya, Tuhan diizinkan keluar Ur Kasdim, ya, dia sudah lulus sekian puluh tahun tidak punya anak, ya, 1/4 abad kira-kira dia tetap percaya, ya. Dia dibawa ke Mesir, istrinya mau diambil, ya. Lalu dia menghadapi masalah Hagar dan seterusnya, sampai dia diperintahkan menyembelih anaknya sendiri sebagai korban bakaran, tapi dia lulus. Nah, ini disebut bapak orang percaya. Setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tetapi pada intinya dalam pengalaman yang berbeda-beda itu kita harus sungguh-sungguh bisa menyelesaikannya, bisa melakukan kehendak Allah. Jadi kita sekarang mengerti apa maksudnya perbuatan itu. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Oleh perbuatannya imannya menjadi sempurna. Artinya bahwa iman itu harus diekspresikan, dinyatakan dalam perbuatan. Dan perbuatan yang kita alami adalah ujian-ujian yang makin hari makin berat. Ya, ujian-ujian yang makin hari makin berat. Disinilah sekolah kehidupan yang kita jalani. Dan orang percaya akan memiliki semacam kurikulum yang harus dijalani. Kurikulum yang Allah sendiri sediakan. Dan masing-masing orang memiliki pengalaman yang pasti berbeda. Tentu sesuai dengan porsi yang Allah tetapkan, Allah sediakan kepada masing-masing kita. Bersyukur kalau kita menghadapi banyak hal yang menurut kita menyakitkan dan merugikan. Karena sebenarnya di balik itu ada pelajaran-pelajaran berharga yang Tuhan berikan. Jangan mengeluh dan berkata, orang lain tidak mengalami begini kok. Kenapa aku harus mengalami separah ini atau seberat ini? Nah, justru saudara, mengalami persoalan makin berat itu sekolahnya makin tinggi, hasilnya makin bagus, kekayaan kekalnya makin banyak. Ya, selamat belajar, Tuhan memberkati saudara sekalian.